Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sebelum saya lanjutkan dengan kita berdoa dan kemudian membaca bacaan pertama, Mazmur Tanggapan dan Injil, sebentar panjenengan yang saat ini mengikuti YouTube ini boleh menulis di kolom komentar perkenalan berada di mana, bagi yang beragama Katolik dari paroki mana, keuskupan mana, dan bagi panjenengan yang tidak beragama Katolik boleh menyebut dari gereja mana atau dari komunitas apa. Terima kasih panjenengan berkenan mengikuti renungan harian ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau berkenan mengutus Putramu yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang telah berabad-abad Kau janjikan, dan dalam ribuan tahun ini kami alami. Semoga kami selalu mengimani Dia sebagai Sang Mesias yang mengunjungi dan menebus kami, sebagaimana diimani oleh Bapa Sakaria dalam Kidung Benediktus. Demi Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama dari kitab Samuel yang kedua, bab 7 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 8b sampai 12, dilanjutkan ayat 14a sampai 16. Pada masa itu Raja Daud telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel.
Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengukuhkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Zakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan naungan maut
untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti yang saya janjikan dalam video sebelumnya, saat ini kita berjumpa dengan Kidung Sakaria yang sering disebut sebagai Kidung Benediktus. Mengapa? Karena isinya berupa puji-pujian atas berkat yang diterima oleh Sakaria, dan Sakaria pun melambungkan puji-pujian dan juga berkat bagi siapapun yang ikut di dalam kidung yang dilambungkan oleh Bapa Sakaria. Menarik ketika Sakaria sebagai ayah Yohanes Pembaptis dibebaskan dari kebisuannya, hal pertama yang dilakukannya adalah memuji Allah. Sakaria tidak mengungkit-ungkit bahwa dia menjadi bisu selama 9 bulan. Tentu itu suatu penderitaan. Sakaria tidak menyalahkan Allah setelah dia berbicara. Kalimat pertama sesudah bisu adalah memuji Allah. Inilah satu sikap iman yang diteladankan oleh Bapa Sakaria kepada kita. Bapa Sakaria bersyukur meskipun dia harus mengalami bisu dalam 9 bulan sejak menerima kabar dari malaikat Gabriel sampai kelahiran Yohanes Pembaptis. Sekali lagi dia tidak menyalahkan Tuhan. Alih-alih dia bersyukur dan memuji Allah sebagai yang telah mengunjungi umatnya dan kemudian menebus. Bukti penebusan adalah pelepasan, kebebasan. Salah satu penebusan adalah kelepasan dari lidahnya yang keluh, yang bisu, dan menjadi mampu untuk berbicara kembali. Berbicara, mengatakan hal-hal yang baik. Benedicere, menjadi berkat dengan puji-pujian dan kalimat-kalimat yang baik untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri, dan untuk segala sesuatu yang dialaminya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kata mengunjungi dan menebus itu rangkaian dari yang namanya keselamatan. Kunjungan Allah menjadi tanda karya penebusan, dan itulah satu istilah perjanjian. Perjanjian antara Allah dan manusia. Maka ketika Allah dikatakan mengunjungi umatnya, itu adalah gambaran tentang Allah yang memandang umat manusia dengan mata penuh kerahiman dan belas kasih, dan pandangan itu menjadi satu karya baik yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang melepaskan umatnya dari segala macam penderitaan dan belenggu-belenggu yang menindas kehidupan umat manusia. Itulah pokok dari Kidung Benediktus yang dilambungkan oleh Bapa Sakaria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari kidung pujian yang dipersembahkan oleh Bapa Sakaria, kita belajar ketika mitra perjanjian kita berada dalam kesulitan, dijual sebagai budak,
karena ketidakmampuan untuk membayar kembali utangnya misalnya. Lalu kita mengunjungi dia, menebus dia dengan melunasi hutang-hutangnya. Itulah gambaran mengunjungi dan menebus. Tentu dalam karya keselamatan, kunjungan dan penebusan Allah itu tidak dalam rangka hutang-hutang duniawi, harta, kekayaan, tetapi hutang-hutang dosa kita dilunaskan oleh Allah yang mengasihi dan menebus kita. Dan karya penebusan itulah yang terjadi sejak kelahiran Yesus Kristus putranya hingga nanti karya-karya puncak di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Bapa Sakaria memberikan antisipasi makna kunjungan dan penebusan itu melalui kidung pujian yang dilambungkannya kepada Allah. Bapa Sakaria kemudian bernyanyi bahwa Allah telah membangkitkan bagi umatnya seorang juru selamat yang perkasa dari keluarga Daud. Dinasti kerajaan Daud diteruskan oleh Tunas yang kemudian menjadi penanda karya penebusan itu, yakni Tuhan kita Yesus Kristus yang sekarang ini kita nanti-nantikan untuk sebentar lagi kita rayakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, frasa tentang tanduk keselamatan yang dikidungkan oleh Nabi Sakaria mengingatkan kita pada lagu yang dinyanyikan oleh Daud ketika ia dibebaskan dari musuh-musuhnya. Daud berseru, "Tuhan adalah gunung batuku dan bentengku dan penyelamatku, perisai dan tanduk keselamatanku." Kita baca dalam kitab Samuel yang kedua, bab 22 ayat 2 sampai 3. Tanduk dalam kitab suci adalah simbol kekuatan dan kekuasaan Allah sendiri. Kata-kata Sakaria menggemakan himne kerajaan yang dilambungkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 132 yang merayakan perjanjian Tuhan Allah sendiri dengan Raja Daud dan keturunannya. Di sana Tuhan Allah bersabda, "Aku akan menumbuhkan tanduk bagi Daud. Aku telah menyediakan pelita bagi orang-orang yang kuurapi." Mazmur 132 ayat 17. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kunjungan dan penebusan itu yang diwartakan di dalam Kidung Benediktus sebagai kebebasan yang sejati, keselamatan yang dibawa oleh Sang Mesias yang kelahirannya kita nanti-nantikan, bukanlah pembebasan politik atau kekuasaan militeristik. Musuh yang sejati tidak lain adalah kekuatan-kekuatan dosa, kejahatan. Maka putra Sakaria yaitu Yohanes Pembaptis akan menjadi nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dan membawa siapa saja untuk bertobat dan menyambut kedatangan Kristus. Mari kita saling mendoakan agar semakin mendekati perayaan Natal, kita juga belajar untuk saling menjadi berkat. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.